Bagi Anda yang mempunyai penyakit tekanan darah tinggi pasti pernah memiliki rasa takut hingga tidak bisa membedakan fakta atau mitos. Banyak mitos-mitos seputar tekanan darah tinggi yang beredar di masyarakat, sehingga Anda pun dibuat bingung dengan informasi tersebut. Apakah sesuai fakta atau malah bahkan hanya sebatas mitos? Berikut ini kami sajikan beberapa informasi yang bisa Anda gunakan sebagai referensi yang diolah dari berbagai sumber. Salah satu hal yang ditakutkan adalah naiknya tekanan darah akibat memakan daging kambing. Apakah hal itu mitos atau merupakan fakta medis? Dokter spesialis gizi klinik Dr. Johannes Chandrawinata SPGK mengatakan, datangnya penyakit darah tinggi saat mengkonsumsi daging kambing hanyalah mitos. Bahkan, kata dia, mengunyah 1 kg daging kambing pun tak akan mendatangkan darah tinggi. Kambing cukup sehat asal dagingnya saja, bukan dibarengi dengan jeroan, babat, otak, dan usus. Johannes menuturkan, daging kambing memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan daging sapi karena kandungan lemak dan kolesterolnya yang lebih rendah. Kolesterol daging kambing lebih rendah dibanding ayam dan sapi. Dalam takaran 100 gram, lemak daging kambing hanya 3,03 gram, sedangkan daging sapi 7,72 gram. Tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena kenaikan tekanan darah setelah mengkonsumsinya tetap tergolong lebih kecil daripada daging sapi atau ayam. Wakil Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI, Dr. Ari Fahrial Syam, MD, PhD, FACP menjelaskan, durian itu mengandung kalori yang cukup tinggi. Dalam satu buah saja, kita bisa makan 1000 sampai 2000 kalori. Kalau kita makan normal saja, itu 500 sampai 700 kalori. Sekilas tentang kandungan nutrisi buah durian. Buah durian mengandung banyak nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Di antaranya adalah vitamin A, vitamin C, kalsium, potasium, kalori, dan lain-lain. Tekanan darah tinggi juga dipengaruhi oleh kadar kolesterol dalam tubuh. Kolesterol diproduksi oleh tubuh untuk membantu pembentukan sel dan membran di sekitar sel untuk melindunginya. Pada dasarnya, kolesterol bukan lemak, namun lebih kepada senyawa kimia yang diproduksi hati. Buah durian memang mengandung lemak,
Namun, sebenarnya kandungan lemak yang terdapat pada buah durian adalah lemak yang baik atau disebut juga dengan lemak tak jenuh. Hipertensi karena keturunan. Sejumlah studi membuktikan pernyataan ini. Namun, faktor genetik bukanlah faktor utama. Dalam acara The Fifth Scientific Meeting on Hypertension 2011, sekitar 90 hingga 95% atau 9 dari 10 penderita hipertensi terbukti karena faktor keturunan. Jadi artinya sudah ada bakat yang diturunkan. Lalu, bagaimana cara penyakit ini diturunkan? Efeknya tidak secara langsung, namun melalui tingkat sensitivitas kita terhadap garam atau NaCl. Berdasarkan penelitian eksperimental, diketahui bahwa respons tekanan darah manusia terhadap garam diturunkan secara genetik. Maksudnya adalah bahwa seseorang bisa saja mudah mengalami tekanan darah bila mengkonsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung garam atau tidak sama sekali. Ada 3 faktor yang bisa menjelaskan hal ini, yaitu pertama, kemampuan seseorang untuk mengeluarkan natrium atau yang diperoleh dari garam. 2. Hormon yang mengatur pengeluaran natrium. 3. Tingkat sensitivitas tekanan darah terhadap garam bervariasi tiap orang. Hal ini sering disebutkan sebagai salt sensitivity atau sensitivitas garam. Dan kondisi ini diturunkan. Semakin rendah kemampuan tubuh kita untuk membuang natrium, maka akan semakin banyak natrium yang terkumpul di dalam darah kita. Maka akan semakin meningkat tekanan darah kita. Penelitian lain juga mengindikasikan ada faktor genetik darah tinggi yang diturunkan. Berdasarkan data hasil analisis pedigree pada keluarga-keluarga dengan anggota keluarga yang menderita hipertensi, dapat disimpulkan bahwa sifat gen penyebab hipertensi tersebut dominan karena menunjukkan ciri-ciri sifat gen tersebut, yaitu 1. Fenotip gen tersebut terekspresi di setiap generasi. Pada gambar 1-5, di setiap generasi ada keturunan yang menderita hipertensi. Kalau gen tersebut bersifat resesif, pada generasi berikutnya kemungkinan akan tertutup oleh sifat dominan yang dibawa oleh pasangan suami atau istrinya. Sifat resesif akan terekspresi dalam fenotip apabila 2 alel resesif yang sama terdapat bersama pada pasangan kromosom homolognya. 2. Pewarisan gen tersebut dari orang tua, ayah atau ibu, dapat diwariskan pada anaknya baik perempuan maupun laki-laki. Dengan kata lain, sifat gen tersebut bukan gen terpaut kromosom X. 3. Keturunan normal dari orang tua hipertensi, baik dari ayah atau ibu atau keduanya, yang kawin dengan pasangan normal, mempunyai keturunan yang normal juga. Kemungkinan mempunyai keturunan hipertensi dapat terjadi apabila kawin dengan pasangan yang hipertensi. Fakta dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keturunan lebih banyak memegang peranan timbulnya penyakit hipertensi dibandingkan faktor lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan dan gaya hidup yang dijalani dari masing-masing penderita hipertensi. Seperti yang kita tahu bahwa dalam dunia medis, fungsi obat bermacam-macam, bukan hanya menyembuhkan saja. Setidaknya ada 4 fungsi obat, yaitu untuk pencegahan penyakit, contohnya adalah vitamin dan vaksinasi. Untuk menyembuhkan penyakit, contohnya antibiotik. Untuk mengontrol penyakit, contohnya obat hipertensi dan diabetes. Untuk menghilangkan gejalanya, contohnya obat demam atau sakit kepala. Dari penggolongan di atas, jelas sekali bahwa hipertensi termasuk ke dalam penyakit yang hanya bisa dikontrol atau dikendalikan. Itu artinya hipertensi tidak bisa disembuhkan. Namun tunggu dulu, jangan berkecil hati bagi Anda yang menderita hipertensi. Kenali lebih jauh jenis hipertensi Anda, apakah esensial atau primer ataukah hipertensi sekunder. Untuk hipertensi sekunder tentunya dapat disembuhkan. Hipertensi jenis ini akibat dari pengaruh penyakit lain, misalkan kolesterol yang tinggi. Jika kadar kolesterol jahat dapat dikurangi, maka beban tekanan jantung untuk memompa darah akan lebih dapat dikurangi karena kolesterol berkurang yang menumpuk di aliran darah. Namun,
Untuk hipertensi esensial atau primer memang tidak bisa disembuhkan, karena hipertensi jenis ini memang muncul dengan sendirinya tanpa faktor dari penyakit lain. Hipertensi esensial tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa untuk dikendalikan agar tidak kambuh dan kambuh. Fakta hipertensi tidak bisa disembuhkan adalah benar jika hipertensi yang diderita merupakan hipertensi esensial atau primer. Untuk hipertensi sekunder bisa disembuhkan dengan menyembuhkan penyakit lain yang menyebabkan hipertensi.